Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1189. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zheng Rou memandang Su Chen dan berkata, "Aku pernah melihat duel siang hari, tapi aku tidak menyangka kamu akan menggunakan gerakan yang begitu bersih dan rapi untuk mengalahkan Luan Ming. Apa yang ingin kamu katakan setelah itu?" Su Chen tahu dengan jelas bahwa Zheng Rou datang ke sini saat ini, pastinya bukan untuk membicarakan masalah sepele ini dengannya. "Kamu berada di aula utama pada siang hari dan berkata kamu ingin menghancurkan sekte abadi. Kamu tidak boleh bercanda." "Tentu saja, karena aku berani mengatakannya, aku juga berani melakukannya. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang berani memiliki ide ruohan. Tapi Siongantu telah mencapai puncak alam peri emas. Apakah kamu yakin kamu adalah lawannya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya?" Senyuman menawan muncul di wajah Zheng Rou. "Jika kamu benar-benar ingin bersaing dengan Siongantu, aku ingin mencobanya denganmu sekarang. Jika kamu bisa mendapatkan persetujuanku, maka aku akan setuju denganmu untuk bersaing dengan Siongantu Fight. Jika kamu tidak bisa mendapatkan persetujuanku, biarkan saja masalah ini. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak melihat orang yang bisa bersaing secara seimbang denganku. Yang terbaik adalah menggunakanmu untuk menguji kekuatanku." Setelah menyerap dua tulang naga, kekuatannya telah mencapai alam abadi duniawi, namun hingga saat ini, dia belum bertemu orang yang layak atas kekuatannya. Dan Zheng Rou di depannya tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. "Jika kamu siap, ayo mulai. Kamu bisa menyerangku kapan saja." "Bagus." Su Chen setuju tanpa bersikap sombong, karena Zheng Rou memang memiliki kekuatan dan dia harus lebih berhati-hati. Su Chen berdiri di tempat dan mengumpulkan semua energi dan darah di tubuhnya. Dalam sekejap, aliran udara putih bersih naik ke langit. Ada fluktuasi aneh di udara, seperti gelombang udara yang besar, menyapu ke arah Zheng Rou. Melihat pemandangan ini, wajah Zheng Rou menunjukkan ekspresi yang mengerikan. "Kamu benar-benar telah mencapai negeri dongeng duniawi. Apakah itu tidak mungkin?" Zheng Rou awalnya berpikir bahwa untuk dapat mengalahkan Luan Ming dengan mudah, kekuatan Su Chen pasti telah mencapai puncak alam abadi fana hanya seperti ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memasuki negeri dongeng duniawi. Sungguh monster yang tidak akan Anda lihat dalam satu abad. Agar kamu bisa memasuki alam abadi bumi pada usia ini, kamu harus menyatukan tengkorak naga. Zheng Rou bertanya, "Itu benar. Tapi sangat mustahil tengkorak naga memberikan pengaruh sebesar itu padamu." Sudut mulut Su Chen terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. "Siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu tulang naga di tubuhku?" Ekspresi Zheng Rou langsung membeku. "Aku hanya memiliki satu tulang naga di tubuhku. Apakah kamu mendapatkan tulang naga lainnya?" "Benar." Su Chen berkata. "Selain tengkorak naga, aku juga memiliki tulang lengan naga dan tulang kaki kanan di tubuhku." Tubuh Zheng Rou langsung membatu, dan dia bahkan merasa berantakan. Baik dirinya maupun Siongantu baru menemukan sepotong tulang naga setelah bertahun-tahun bekerja keras. Tapi anak ini sebenarnya menemukan 4 buah. "Anda benar-benar tidak memberi orang lain cara untuk bertahan hidup." Zheng Rou menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Luan Ming kalah darinya. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Hanya dalam 2 tahun, kamu benar-benar menemukan 4 tulang lunas. Jadi hari ini, izinkan aku menunjukkan kepadamu kemampuanmu, iblis kecil. Kamu bisa membuat 4 tulang lunas dengan 1 orang. Apakah kekuatan para kultivator yang telah memperoleh tubuh?" Senyuman jahat muncul di sudut mulut Su Chen. "Jangan khawatir, kesenangannya masih akan datang." "Hah?" Zheng Rou tertegun, "Apakah kamu punya kartu truf lainnya?" "Tentu saja, bagaimana saya berani datang ke sini jika saya tidak sepenuhnya siap?" Naga hitam Gangqi, bangkit. Kekuatan negeri dongeng, bangkitlah. Melihat perubahan pada Su Chen, Zheng Rou tidak bisa lagi tenang. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berkompetisi, kamu telah lulus ujianku." Su Chen bergumam, "Apakah kamu yakin tidak ingin mencobanya?" "Tidak perlu." Zheng Rou menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk mengalahkanku, tapi aku hanya bisa mengalahkanmu dan tidak bisa membunuhmu. Menghitung semua orang di Istana Suanyu, kamu seharusnya bisa menduduki peringkat di antara aku. Orang kedua di bawah, tapi yang paling penting adalah bahwa kamu masih memiliki potensi yang tak ada habisnya. Ada kemungkinan untuk mengalahkan Siongantu." Ekspresi Su Chen serius dan dia mengucapkan kata demi kata. "Tidak peduli apa, aku harus membunuh Siongantu, jadi mulai besok, aku akan memasuki keadaan pengasingan. Meskipun aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa aku tingkatkan, aku tidak bisa menyia-nyiakan seluruh waktuku. Bahkan jika ada kesempatan sekecil apapun, aku akan melakukannya." "Perhatikan baik-baik." Zheng Rou terdiam lama karena dia melihat keyakinan mutlak di mata Su Chen. Keyakinan yang mematikan. Jika Istana Suanyu tidak menghancurkan sekte abadi atau membunuh Siongantu, maka dia akan melakukannya sendiri. Tapi sekarang, baik Istana Suanyu maupun dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekte abadi. Meski masih ada waktu lebih dari 2 bulan, bagi seorang seniman bela diri, lebih dari 2 bulan hanyalah waktu yang singkat dan tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri secara signifikan. Oleh karena itu, mustahil mengandalkan Istana Suanyu untuk menghancurkan sekte abadi. Dan sekarang, mungkin Su Chen adalah harapan seluruh Istana Suanyu. Jika kamu benar-benar memikirkannya, aku dapat membantumu." Zheng Rou berkata dengan sangat serius.
Jika Anda benar-benar memutuskan untuk menghadapi Xiong'an Tu, Anda akan terjerumus ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Kemungkinan besar Anda akan mati di tangan Xiong'an Tu. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Tidak perlu memikirkan hal ini, aku sudah memikirkannya, aku akan membunuh Xiong'an Tu. Di istana Suanyu kami, ada sebuah tempat bernama Yuhai. Itu adalah tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh nenek moyang istana Suanyu kami. Saya dapat mengirim Anda ke sana. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk istana Suanyu kami, jadi selama periode ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Saya harap kamu dapat memanfaatkan 2 bulan ini dengan baik, karena baik untuk kamu atau untuk istana Suanyu kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda istana bulan, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya tahu ini. Sekarang kamu sudah memutuskan, aku akan membawamu ke Laut Bulan besok. Tidak masalah. Kembalilah dan istirahatlah. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, tubuh Zheng Rou menghilang, hanya menyisakan aroma wangi. Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Monster yang tua sekali. Dia sudah sangat tua, tapi sebenarnya dia terlihat seperti wanita berusia 30-an. Nyonya, itu menakutkan. Saat ini, suara Zheng Rou tiba-tiba terdengar di telinga Su Chen, sangat halus. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkanmu. Bab 1190. Wajah Su Chen penuh dengan garis-garis hitam, dan dia hanya menggumamkan sesuatu dengan santai, mengira dia telah mendengarnya. Sepertinya aku tidak bisa lagi menjelek-jelekkan dia di belakang punggungnya. Kembali ke rumah kayu, Su Chen melepas pakaiannya dan memeluk Lin Ruohan dan tertidur. Ketika mereka berdua bangun, mereka pergi makan sesuatu, dan kemudian mereka melihat Su Yue datang ke pintu. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tuan Istana, saya ingin Anda pergi ke Istana Suanyu. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Su Chen mengangguk, dia sudah menduga ini. Tadi malam, Zheng Rou berkata bahwa dia akan mengirim dirinya ke suatu tempat bernama Yuhai, mengatakan bahwa itu adalah tempat pelatihan paling kuat di Istana Suanyu mereka. Biasanya, hanya dia dan beberapa tetua yang bisa masuk. Dia mungkin ingin dia pergi ke sana dan membicarakannya sekarang. Oke, aku akan pergi sekarang. Su Chen tidak ragu-ragu, karena dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, dan dia tidak ingin membuang waktu untuk berkultivasi. Kakak Chen, aku akan pergi bersamamu. Gadis suci, Tuan Istana sudah menyuruhmu untuk tinggal di sini. Su Chen bisa pergi sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia harus memisahkanku dari saudara Chen? Kata Lin Ruohan dengan marah. Su Yue tertawa terbahak-bahak, ini bukan keputusanku. Kepala istana berkata begitu, dan aku hanya mengikuti instruksinya. Su Chen memeluk pinggang Lin Ruohan dengan erat dan menghibur. Tidak apa-apa, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Saudara Chen, cepatlah. Setelah berpisah lebih dari 2 tahun, keduanya bersatu kembali. Kini Lin Ruohan tidak ingin berpisah dari Su Chen sejenak, dia hanya ingin bersamanya sepanjang waktu. Namun kini, meski di permukaan semuanya tenang, namun secara diam-diam keadaan sedang bergejolak, jadi sekarang bukan saatnya bersenang-senang. Setelah semua hal tersebut diurus, barulah Anda bisa benar-benar merasa nyaman dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, jangan khawatir, aku akan kembali kepadamu setelah aku selesai mengurus bisnis ini. Lin Ruohan mengangguk, lalu melihat Su Chen dan Su Yue pergi ketika mereka tiba di aula utama. Zheng Rou dan beberapa tetua lainnya dari Istana Suanyu semuanya berdiri di sini, menunggu kedatangannya. Ketika Su Chen datang ke aula utama, Su Yue mundur dengan sadar. Mata Zheng Rou tertuju pada Su Chen, dan dia berkata dengan penuh harapan. Sekarang saya umumkan bahwa saya akan menerima Su Chen sebagai murid saya dan menjadikannya murid utama Istana Suanyu. Dihadapkan pada retorika seperti itu, para tetua lainnya tidak mengatakan apapun. Kemarin, kekalahan Su Chen atas Luan Ming telah menyebar ke seluruh Istana Suanyu, jadi wajar saja jika kepala istana bertindak seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan Su Chen ada di sana, jadi masuk akal untuk menariknya ke Istana Suanyu. Su Chen sedikit mengernyit, tidak menunjukkan minat untuk menjadi murid Zheng Rou. Tapi samar-samar, Su Chen bisa menebak bahwa Zheng Rou pasti punya tujuan sendiri melakukan ini, jadi dia tidak perlu terburu-buru dan mendengarkan apa yang dia katakan selanjutnya. Su Chen sekarang adalah murid utama Istana Suanyu, jadi saya akan memberinya kualifikasi untuk berlatih di Yuhai selama 2 bulan. Saya tidak tahu apa yang diinginkan para tetua. Senyuman tipis muncul di bibir Su Chen, dan dia mengerti bahwa niat Zheng Rou menerimanya sebagai murid adalah untuk memiliki alasan yang cocok baginya untuk pergi ke Yuhai untuk berlatih. Dia benar-benar punya niat baik. Setelah mendengar berita itu, keenam tetua Istana Suanyu berbisik. Termasuk Zhuo Qinghong, tidak satupun dari mereka mengira Zheng Rou benar-benar akan mengirimnya berlatih di Laut Bulan. Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah suci sekte, tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh penguasa istana dan 6 tetua. Sekalipun dia sangat berbakat, meskipun dia adalah suami seorang suci, dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih di sana. Ketua istana, kamu ingin menerima Su Chen sebagai muridmu. Kami tidak keberatan dengan hal ini. Tapi mengirimnya ke Yuhai untuk berlatih di usia yang begitu muda tidak melanggar aturan sekte. Pembicaranya adalah seorang wanita berusia 40-an. Namanya Bailan, dia adalah tetua ketiga Istana Suanyu dan master di alam abadi surgawi. Menurutku tetua ketiga benar. Orang yang berbicara kali ini adalah tetua keempat Istana Suanyu, bernama Zhu Jinyi. Kekuatannya sama dengan Bailan, dan dia adalah master di alam abadi.
Sejak zaman kuno, Istana Suanyu kami telah menghasilkan murid yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat luar biasa, tetapi meskipun demikian, mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Laut Bulan untuk berlatih. Jika dia, orang luar, dikirim ke Laut Bulan sekarang, itu pasti akan terjadi. Karena murid lainnya tidak puas, jadi saya meminta kepala istana untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Duduk di tempat tidur, Zheng Rou meletakkan kepalanya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Sejak berdirinya Istana Suanyu, kami telah menetapkan aturan seperti itu. Hanya penguasa istana dan tetua sekte yang memenuhi syarat untuk masuk ke Laut Bulan. Tahukah Anda alasannya? Karena murid biasa tidak cukup kuat, mereka harus mencapai level tertentu sebelum mereka bisa pergi ke Laut Bulan untuk berlatih. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Su Chen tidak cukup kuat? Begitu kata-kata ini keluar, mata keenam tetua tertuju pada Su Chen. Jelas ada sesuatu dalam perkataan kepala istana. Tuan istana, kemarin Su Chen mengalahkan Luan Ming dengan satu gerakan dan mematahkan pedang panjangnya. Dari sudut pandang ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak alam abadi fana, tapi meski begitu, menurutku dia masih belum memenuhi syarat. Untuk berlatih di Laut Bulan, kamu harus mencapai alam abadi duniawi, kata Bailan. Mata Zheng Rou menyapu yang lain satu persatu. Bagaimana menurutmu, apakah kalian semua memiliki pemikiran yang sama dengan tetua ketiga? Beberapa orang saling memandang, lalu Zuo Qinghong mengangguk. Saya pikir apa yang dikatakan Bailan masuk akal. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh nenek moyang kita dan tidak dapat dilanggar. Senyuman menawan muncul di wajah Zheng Rou, dan kemudian dia menatap Su Chen sambil tersenyum. Mereka semua mengira kamu memenuhi syarat untuk pergi ke Yuhai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Rou mampu menangani masalah ini, tapi dia menendang bola ke Su Chen untuk melihat bagaimana dia akan menyelesaikannya. Su Chen tidak peduli tentang banyak hal, tetapi memandang Bailan dan berkata, sebagai tetua ketiga Istana Suanyu, Anda harus memenuhi syarat untuk memasuki Laut Bulan untuk berlatih. Bahkan Anda mengatakan bahwa saya adalah tetua ketiga dari sekte tersebut, jadi saya secara alami memenuhi syarat untuk berlatih di sana. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Apakah Anda keberatan? Saya tidak punya pendapat apapun, tapi saya punya saran. Saya ingin tahu apakah Anda mau mendengarnya. Usulan apa? Karena kamu memenuhi syarat untuk berlatih di Laut Bulan, jika aku mengalahkanmu, apakah itu berarti aku bahkan lebih memenuhi syarat untuk berlatih di Laut Bulan? Bab 1191. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa tetua di aula menarik napas dalam-dalam. Su Chen, omong kosong apa yang dia bicarakan? Tidak apa-apa menantang murid utama Istana Suanyu, tapi sekarang dia ingin menantang tetua seperti mereka. Apakah dia terlalu sombong? Apakah menurut Anda dengan kekuatan Anda di puncak alam fana, Anda dapat mengalahkan Bailan yang berada di alam surga? Apakah kamu takut? Su Chen, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dan Anda mungkin tidak dapat menemukan saingan apapun di antara generasi muda, tetapi jangan lupa bahwa saya adalah tetua ketiga di Istana Suanyu. Para tetua sekte berbeda. Jika kamu ingin menantangku, sebaiknya kamu bersiap secara mental. Jangan mengira aku akan menunjukkan belas kasihan jika kamu adalah suami orang suci. Su Chen berdiri di tempat dan menggoyangkan jarinya. Kamu tidak harus berbelas kasihan, cukup gunakan kekuatan penuhmu. Wajah Bailan penuh amarah. Anda sebenarnya ingin menantang diri sendiri, Anda tidak menganggap diri Anda serius. Tuan Istana Tuan, Su Chen menantang saya, izinkan saya. Zheng Rou memegangi kepalanya dan berkata dengan tenang. Itu benar. Bailan berjalan ke tengah aula dan menghadap Su Chen. Sebagai tetua ketiga dari sekte tersebut dan juga senior di dunia seni bela diri kuno, kali ini saya akan membiarkan Anda mengambil langkah pertama, dan saya tidak akan mengambil 3 langkah pertama. Jika Anda dapat membuat saya bergerak selangkah pun, maka bahkan jika aku kalah, kamu bisa memenuhi syarat untuk memasuki Laut Bulan. Para tetua lainnya yang berdiri di pinggir lapangan semuanya menunjukkan senyuman tipis. Dengan jarak di antara mereka berdua, bahkan jika Su Chen meninjunya ratusan kali, dia tidak akan mampu membuat Bailan bergerak. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan ada dan tidak dapat dijembatani. Su Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak harus menyerah padaku, gunakan saja kekuatan penuhmu, jika tidak, tidak ada gunanya menang. Wajah Bailan menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka Su Chen akan menamparkan wajahnya. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Sebagai senior di dunia seni bela diri kuno, jika aku bertarung dengan junior sepertimu, jika aku masih menggunakan kekuatan penuhku, meskipun aku menang, itu akan memalukan. Jadi sekarang, kamu tidak harus bertarung dengan junior sepertimu. Itu hanya gertakan, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Jika kamu bisa membuatku bergerak, kamu menang. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka tetua ketiga ini memiliki temperamen yang kuat. Dalam hal ini, aku lebih suka menuruti perintahmu daripada bersikap hormat. Mulailah dengan cepat dan ingatlah untuk menggunakan kekuatan penuhmu agar kamu tidak perlu membuat alasan jika kalah. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Su Chen, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Melihat senyuman di wajah Su Chen, Zheng Rou tidak bisa tertawa atau menangis. Ide gila apa lagi yang muncul dari anak ini? Melihat senyumannya, kenapa membuat orang bergidik? Zheng Rou menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada mereka berdua. Su Chen berada di tingkat alam abadi duniawi, sedangkan tetua ketiga berada di tingkat alam abadi surgawi. Ada perbedaan level yang sangat besar di antara keduanya, tetapi tetua ketiga mengatakan bahwa Su Chen akan menang jika Su Chen meninjunya 3 kali di tempat, selama dia bisa menggerakkan kakinya.
Dari sudut pandang ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Su Chen untuk memenangkan kompetisi ini. Melihat kompetisi akan segera dimulai, Zhuo Qinghong berdiri dan mengingatkan dengan ekspresi serius. Saat kamu membela diri nanti, jangan gunakan kekuatanmu, jika tidak maka lengannya akan mudah patah, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Saya tahu itu. Bailan mengangguk dan berkata, tidak ada permusuhan antara dia dan Su Chen, dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menekan semangatnya dan memberitahu dia bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Suatu hari nanti, dia mungkin memenuhi syarat untuk memasuki Laut Bulan, tapi yang pasti tidak sekarang. Terlebih lagi, bakat Su Chen luar biasa dan tak tertandingi di seluruh dunia seni bela diri kuno. Tidak peduli apa tujuannya, dia tidak bisa menyakitinya. Sedikit pertahanan saja sudah cukup. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bergerak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengingatkan Bailan, Zhuo Qinghong kembali ke posisi semula, menunggu untuk menyaksikan persaingan keduanya. Su Chen, aku siap, kamu bisa melakukannya kapan saja. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk bertahan, agar tidak menyesal di kemudian hari. Tidak perlu. Bailan berkata dengan tegas. Dengan kekuatanku, tidak akan menjadi masalah untuk bertahan melawan seranganmu. Berhentilah bersikap misterius dan mulailah sesegera mungkin. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalau begitu kamu siap. Kemarilah dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Dalam sekejap, semua orang merasakan bayangan hitam melintas di depan mereka. Semua orang sangat terkejut, bagaimana Su Chen bisa begitu cepat. Bang! Su Chen dengan ringan meninju Bailan dengan pukulan lurus, memukul Bailan dengan keras. Dalam sekejap, Bailan merasakan kekuatan yang melonjak mengalir melalui anggota tubuhnya. Kekuatan pertahanan yang dia bangkitkan tertelan dalam sekejap dan tidak berpengaruh sama sekali. Bailan berteriak, lalu terbang mundur tak terkendali. Jika Zheng Rou tidak berada di belakang, dia melepaskan ledakan energi dan menangkap Bailan. Maka dia mungkin akan jatuh ke tanah sekarang. Ada keheningan di aula utama. Melihat kondisi Bailan yang menyedihkan, semua orang termasuk Zheng Rou terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia merasa Su Chen bisa membuat Bailan bergerak. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meledakkan Bailan dengan pukulan sederhana. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Bailan menatap Su Chen. Sampai saat ini, dia tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Kamu benar-benar membuatku terlempar. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku harus menggunakan kekuatan penuhku, tapi kamu tidak mendengarkan, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Wajah Bailan menunjukkan kemarahan yang mendalam. Tuan Istana, saya meminta untuk bersaing dengan Su Chen lagi. Saya ceroboh sekarang dan masuk ke dalam perangkapnya. Jika saya serius, dia tidak akan menjadi lawan saya. Zheng Rou sedikit mengernyit, dan perilaku memberontak Bailan menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Jika dia ingin berkompetisi lagi, biarkan dia melakukannya. Aku, Su Chen, akan menemaninya sampai akhir. Su Chen sudah membuat rencana dalam pikirannya. Meskipun ada perbedaan level di antara mereka berdua, dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menantangnya dengan melompati level tersebut. Jadi kalaupun kita bertanding lagi, tidak masalah. Karena Su Chen setuju, kamu dapat berkompetisi lagi, tetapi tetua ketiga, harap diingat bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi jangan katakan bahwa kamu ceroboh lagi. Saya mengerti, Tuan Istana. Setelah mengatakan itu, Bailan menghampiri Su Chen. Aku memang meremehkan kekuatanmu barusan. Sekarang ayo bertanding lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Su Chen tersenyum dan berkata, saya tidak pernah meminta Anda memberi saya kesempatan sejak awal. Anda melakukannya sendiri. Apakah Anda masih menyalahkan saya? Bab 1192. Wajah Bailan sangat jelek. Jika dia tidak memberinya pelajaran hari ini, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Su Chen, kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Bahkan aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar jenius. Aku juga percaya bahwa pencapaian masa depanmu pasti akan melampaui pencapaianku. Tapi aku beritahu kamu sekarang, kamu masih kamu juga. Muda, tidak mungkin kamu bisa menjadi lawanku. Begitu dia selesai berbicara, Bailan mengumpulkan momentum yang cukup dan bergegas menuju Su Chen. Zhuo Qinghong dan yang lainnya menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Meski Bailan mengalami kekalahan di kompetisi pertama. Tapi kali ini, dia tidak akan pernah melepaskannya, jadi Su Chen pasti akan kalah. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Karena ketika Bailan bergegas mendekat, Su Chen meraih pergelangan tangannya dengan punggung tangan dan mengendalikannya dengan erat. Bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini menarik napas. Bahkan Zheng Rou sedikit mengernyit. Meskipun dia mengira Su Chen akan melompati levelnya dan mengalahkan tetua ketiga, dia tidak menyangka bahwa itu akan terjadi dengan cara yang begitu bersih dan rapi. Wajah Bailan ngeri dan dia menatap Su Chen dengan ngeri. Kamu sebenarnya telah mencapai tingkat alam abadi duniawi. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Seluruh penonton kaget saat kata-kata ini keluar. Berapa umurnya sehingga dia telah mencapai alam abadi duniawi? Tanda seru. Apakah Anda yakin Anda tidak bercanda? Su Chen mengabaikan ekspresi terkejut orang lain, tapi mendorong Bailan keluar dengan mudah. Pada titik ini, persaingan keduanya telah berakhir. Itu berakhir dengan kemenangan Su Chen. Senyuman tipis muncul di bibir Su Chen, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wajah Bailan menjadi pucat, dan setelah sekian lama dia tersenyum pahit. Saya benar-benar melakukan kesalahan kali ini.
Anda memang lebih kuat dari saya, dan Anda memang memenuhi syarat untuk memasuki Laut Bulan untuk berlatih. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saya yakin kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda keluar dari Laut Bulan. Saya ingin meminjamkan Anda beberapa kata-kata yang baik. Senyuman puas muncul di wajah Zheng Rou. Mungkin menempatkan masa depan sekte itu padanya memang merupakan pilihan yang tepat. Setelah itu, Zhuo Qinghong dan yang lainnya mundur, hanya menyisakan Su Chen dan Zheng Rou di seluruh aula. Duduk di tempat tidur, Zheng Rou memandang Su Chen. Apakah kamu siap? Jika sudah, aku akan mengirimmu untuk berlatih di Laut Bulan sekarang. Su Chen tidak langsung menjawab, tapi berpikir serius. Pelatihan ini akan berlangsung lebih dari 2 bulan, jadi saya harus kembali dan memberitahu Lin Ruohan. Kalau tidak, dia harus khawatir lagi. Aku harus kembali dulu dan menemuimu nanti. Baiklah, tapi jangan buang waktu terlalu banyak, karena waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Aku tahu, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Su Chen kembali masuk ke dalam rumah kayu. Saudara Chen, kamu kembali begitu cepat. Melihat Su Chen, Lin Ruohan dengan senang hati menyambutnya. Su Chen mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, tapi aku akan segera pergi berlatih di Laut Bulan. Kita mungkin harus berpisah sebentar, jadi jangan terlalu merindukanku. Saudara Chen, apakah kamu akan berlatih lagi? Lin Ruohan memasang ekspresi enggan di wajahnya. Su Chen mengangguk tak berdaya, tapi waktu pelatihan kali ini sangat singkat. Kamu bisa kembali lebih dari 2 bulan. Kamu bisa tinggal di sini dan jangan khawatir. Mata besar Lin Ruohan yang indah berputar, Saudara Chen, aku ingin pergi bersamamu juga. Kamu ingin berlatih denganku? Lin Ruohan mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku akan tetap diam di sisimu dan tidak pernah mengganggumu. Su Chen tidak langsung menolak. Keduanya telah berpisah selama lebih dari 2 tahun, dan sekarang mereka baru saja bertemu. Su Chen enggan membiarkannya meninggalkan sisinya, jadi dia memikirkan masalah ini dengan serius. Oke, karena kamu ingin ikut denganku, ayo pergi. Di aula utama Istana Suanyu, ketika Zheng Rou melihat Su Chen dan Lin Ruohan, dia tidak bisa menahan tawa. Saat ini, anak-anak muda ini benar-benar mampu. Langsung latihan aja, tapi tetap mau ikutan. Karena kalian berdua tidak ingin berpisah, ayo pergi bersama. Setelah mengatakan itu, Zheng Rou melepaskan 2 helai energi dan melingkarkannya di pinggang Su Chen dan Lin Ruohan, membawanya ke Laut Bulan di Istana Suanyu. Di Istana Suanyu, Yuhai adalah area terlarang bagi semua murid biasa. Kecuali Tuan Istana dan Tetua, tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di sini. Yang disebut Laut Bulan sebenarnya adalah sebuah danau biru. Cahaya bulan terpantul di air danau, seperti bagian langit lainnya di dalam air. Dan inilah asal-muasal Laut Bulan. Meski areanya tidak luas, namun jika berdiri di depannya terasa tak berbatas. Itu membuat orang tanpa sadar merasa rileks. Tempat latihannya ada di bawah danau ini. Kalian berdua bisa menemukannya dengan menyelinap ke dalam. Lalu kalian bisa mencari tempat untuk berlatih sendiri. Jika kalian tidak memahami sesuatu atau menemui kesulitan dalam latihan, keluar saja dan temukan aku. Akankah saya membantu Anda menyelesaikannya? Kata Zheng Rou. Oke, aku mengerti. Setelah menjawab, Su Chen berbalik dan pergi. Tapi saat dia berbalik, dia dihentikan oleh Zheng Rou dari belakang. Tunggu, apakah kamu ada urusan lain denganku? Zheng Rou mengeluarkan tas kain merah dari cincin penyimpanannya. Ambil benda ini, kamu akan menggunakannya saat berlatih. Su Chen mengambil tas kain merah dan menemukan bahwa itu adalah benda berbentuk silinder, yang cukup berat di tangannya. Baiklah, aku mengerti. Ayo turun dulu. Zheng Rou mengangguk, saya harap Anda beruntung dan jangan mengecewakan saya. Su Chen berbalik dan pergi, membawa Lin Ruohan bersamanya dan melompat ke danau. Dengan kekuatan keduanya, penglihatan mereka tidak akan terpengaruh sama sekali setelah menyelam ke dalam air. Segera Su Chen menemukan gua yang disebutkan Zheng Rou, dan itu adalah tempat budidaya yang dia sebutkan. Dalam beberapa menit, keduanya melewati penghalang tak terlihat di pintu masuk gua dan memasuki gua. Ketika Su Chen dan Lin Ruohan datang ke sini, mereka dengan jelas merasakan energi spiritual yang kental mengalir ke arah mereka. Mereka bahkan tidak perlu menyerapnya dengan sengaja, energi spiritual akan menembus ke dalam tubuh melalui pori-pori mereka sendiri. Dengan kata lain, ketika seorang kultivator biasa datang ke sini, kekuatannya akan meningkat pesat meskipun dia tidak berlatih dengan sengaja. Saudara Chen, apa yang dia berikan padamu tadi? Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Buka saja dan kamu akan mengetahuinya, kata Su Chen sambil tersenyum, lalu membuka tas kain merah yang diserahkan Zheng Rou kepadanya. Namun, ketika dia membuka tas kain merah, Su Chen tertegun dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Karena yang diberikan Zheng Rou padanya adalah tulang naga. Bersambung.